Apa kabarnya? Terus siapa lagi? Manasari. Karena kenapa? Sakit, Bu. Sakit. Siapa lagi? Yang lain hadir ya. Baiklah anak ibu, untuk membangkitkan semangatnya kita ada yel-yel kan? Jadi maka anak ibu semangat hari ini. Tepuk 2. Intan nggak konsentrasi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. 2. 1. Berarti udah mulai konsentrasi ya. Silakan duduk kembali Ibu semua. Baiklah. Kita mulai saja ya pembelajaran kita hari ini, di mana kita masuk pembelajaran tentang elemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Di mana materinya hari ini adalah periodisasi pemberlakuan Undang-Undang Dasar di Indonesia. Pembelajaran kita hari ini, sebagaimana kita ketahui sebagai pelajar dengan metode kurikulum merdeka saat ini, anak ibu diharapkan memiliki karakter profil pelajar Pancasila ya. Profil pelajar Pancasila, di mana di pembelajaran kita hari ini yang diharapkan dari anak ibu adalah pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian di pembelajaran kita nanti akan nampak juga karakter anak ibu bergotong royong selama diskusi nanti ya. Kemudian bernalar kritis. Itu yang diharapkan nampak nanti selama pembelajaran di karakter anak ibu ya. Capaian pembelajaran kita di materi ini adalah menganalisis periodisasi pemberlakuan Undang-Undang Dasar di Indonesia, kemudian menganalisis perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menunjukkan sikap demokratis berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam era keterbukaan informasi, menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, serta merumuskan solusi dari permasalahan tersebut. Itu adalah CP dari materi yang akan kita pelajari ya di elemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak ibu semua, Ananda nanti mampu menjelaskan tentang peristiwa penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar selama periode pemberlakuannya. Selama periode pemberlakuannya di Indonesia. Model pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah model problem based learning namanya, dengan metode diskusi kelompok. Ya, selama
pembelajaran ini ibu akan melakukan penilaian terhadap anak ibu semuanya. Penilaiannya dari penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan ya. Dari sikap, ibu akan melihat seperti yang ibu terangkan sebelumnya, apakah anak ibu sudah menunjukkan sikap sebagai seorang siswa yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Apa saja tadi dalam pembelajaran ini? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kemudian bernalar kritis. Apalagi? Bergotong royong. Itu nanti. Kemudian ada lagi penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan nanti akan ibu nilai dari tugas diskusi yang akan ibu berikan nanti. Ya, kemudian di akhir pertemuan kedua nanti ibu akan memberikan post test mengenai materi yang akan kita pelajari ini. Itu dari pengetahuan. Kemudian penilaian dari keterampilan. Ibu di sini akan menilai anak ibu bagaimana kinerja anak ibu selama belajar kelompok nanti di kelompoknya. Bagaimana kerjasamanya, bagaimana penguasaan materinya. Seperti itu ya. Baiklah, sebelum kita masuk kepada pokok bahasan kita, ibu mau bertanya dulu. Anak ibu sudah tahu kan apa itu Undang-Undang Dasar? Apa yang anak ibu ketahui tentang Undang-Undang Dasar? Siapa? Coba tunjuk tangan. Intan, coba Intan. Ibu ingin menjawab. Jadi yang ketahui tentang Undang-Undang Dasar adalah sebagai hukum tertinggi yang ada di negara kita. Ya. Demikian, hal ini dikarenakan karena Undang-Undang Dasar menjadi dasar dari hukum-hukum lainnya yang ada di negara kita. Bagus. Ada lagi jawaban lain? Ya. Jadi kesimpulannya apa? Undang-undang ya, coba Ale. Menurut saya kesimpulannya adalah bahwa selama adanya Undang-Undang Dasar banyak penyimpanan terhadap Undang-Undang Dasar itu sendiri yang merupakan penyimpanan yang tak ada unsur terhadap isi undang-undang tersebut. Yang mengakibatkan banyaknya masyarakat kejadian tidak percaya dengan pemerintah, kejadian kekacauan yang ingin masyarakat mengingatkan pemerintah, kejadian kekacauan pemerintah dan kejadian KKN merajalela. Ya. Jadi Ali lebih spesifik ya. Jadi intinya apa? Undang-Undang Dasar itu adalah hukum dasar yang tertinggi yang ada di Indonesia, yang ada di negara kita, yang menjadi aturan bagi penyelenggara negara, warga negara atau lembaga-lembaga negara untuk menjalankan segala kehidupannya di dalam bernegara. Kemudian periodisasi selama perkembangannya Undang-Undang Dasar ini pernah anak ibu mendengar bermacam-macam nama Undang-Undang Dasar ya yang pernah berlaku di negara kita. Itu kita sebut dengan periodisasi pemberlakuan Undang-Undang Dasar itu ya. Dia mulai dari sama-sama kita ketahui era pemerintah negara kita kan ada era apa? Era Orde Lama. Siap itu? Reformasi. Jadi selama era pemerintahan kita itu ada pemberlakuan beberapa pemberlakuan dari Undang-Undang Dasar. Apa yang pernah anak ibu dengar nama-nama Undang-Undang Dasar? Ya, coba Rifa. Ada Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Satu lagi ada Undang-Undang Dasar sementara. Ya, bagus Rifa. Berarti apa tadi? Coba ulang. Yang pertama pemberlakuan awalnya ada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian yang kedua, Undang-Undang RIS itu apa? Republik Indonesia Serikat. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Dasar sementara. Berarti sudah mantap pengetahuan anak ibu tentang undang-undang ya. Sekarang mari kita mulai pembelajaran kita. Sebelum itu anak ibu silakan lihat video ini dulu.
Silakan perhatikan video. Halo Sobat Retno Dumilah Prolansia, penetapan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup Ulang lagi ya. tertuang dalam Halo Sobat Retno Dumilah Prolansia, penetapan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup tertuang dalam Tap MPRS nomor 3 MPRS 1963. Pada saat itu, sudah ada UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden hanya bisa terpilih untuk masa 5 tahun dan dapat dipilih kembali. Jelas bahwa Tap MPRS tersebut melanggar UUD 1945. Tanggal 15 Mei tahun 1963 Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara MPRS dengan Ketua Hairul Saleh menggelar sidang umum kedua di Bandung. Dalam sidang itu, dihasilkan ketetapan MPRS nomor 3 MPRS 1963 yang mengangkat pemimpin besar Revolusi Indonesia Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia seumur hidup. Kelak Hairul Saleh ditahan oleh Soeharto tanpa melalui proses peradilan. Ia dianggap sebagai menteri yang mendukung kebijakan Soekarno. Itu adalah hasil keputusan sidang paripurna yang diambil dengan suara bulat. Banyak yang mengatakan Soekarno mengangkat dirinya sepihak layaknya diktator, padahal Soekarno sendiri mengatakan, jika ada seseorang yang dapat menyelenggarakan sosialisme Indonesia dalam waktu 1 hari atau 1 tahun, bahkan dalam waktu 10 tahun, saya akan mundur dan mempersilahkan orang itu mengambil tempat saya, kata Soekarno. Sebagai tambahan, Soekarno menolak keputusan tersebut pada tanggal 6 Juli tahun 1966. Soekarno menekankan tidak mau diangkat menjadi raja. Tetapi, tidak semua orang setuju dengan presiden seumur hidupnya Soekarno ini. Salah satunya adalah Jenderal Nasution, yang memilih tidak hadir dalam rapat akbar di alun-alun Bandung itu, sehingga posisinya dipecat dipindahkan menjadi Kepala Staf ABRI yang tidak memiliki wewenang komando. Alasan mengapa MPRS menetapkan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup adalah mencegah PKI untuk memenangkan pemilu dan menguasai pemerintahan lalu mengganti ideologi dasar negara Pancasila menjadi ideologi komunis. Soekarno, yang merupakan pencetus Pancasila, tidak mungkin mengubah ideologi yang merupakan hasil karyanya sendiri. Saat itu, PKI sedang di puncak kejayaan. Banyak pihak yang memprediksi, bila pemilihan umum diselenggarakan sesuai jadwal, yakni tahun 1963, maka PKI dipastikan akan tampil sebagai pemenang, Aidit menjadi presiden. Apalagi, dalam pemilu Dewan Daerah tahun 1957, PKI menang besar. Perkembangan PKI yang sudah di atas angin ini sangat menakutkan musuh-musuhnya, terutama sayap kanan di tubuh TNI. Ketua MPRS pada saat itu, Hairul Saleh, beranalisa bahwa salah satu cara agar PKI gagal meraih kesempatan tersebut adalah dengan membatalkan pelaksanaan pemilu. Lebih lanjut, ia menyimpulkan pemilu bisa tidak diperlukan manakala tidak ada pemilihan presiden oleh MPR dan hal itu hanya mungkin apabila presiden yang sudah ada, Soekarno, dikukuhkan sebagai presiden seumur hidup. Ide ini sebenarnya dicetuskan oleh Mayor Soehardiman, seorang kapten yang ditarik dari jabatannya untuk menjadi Ketua Serikat Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia, SOKSI. Ide ini dicetuskan pada musyawarah besar SOKSI tahun 1963. Namun, karena musyawarah tersebut dibuka oleh Soekarno, maka banyak yang mengira bahwa Soekarno lah yang berambisi menjadi presiden seumur hidup. Penempatan Soehardiman di SOKSI sebenarnya juga merupakan strategi TNI untuk memerangi perkembangan pesat dari PKI. Udah lihat videonya? Apa yang anak ibu lihat dari video yang ibu tayangkan tadi? Ya, coba ibu. Salah satunya tentang penetapan Presiden Soekarno seumur hidup Ya. oleh MPRS dengan alasan untuk menguasai pemerintah dan Ya. memenangkan pemilu. Ah ya.
Ada lagi? Yang lain? Ya, coba Rere. Apa yang Rere lihat dari video yang Ibu tayangkan tadi? Ya. Terus ada lagi? Nah, itu termasuk apa itu? Dengan adanya penetapan Soekarno sebagai presiden seumur hidup terhadap aturan kita bagaimana? Bertentangan. Berarti terjadi apa terhadap peraturan undang-undang kita? Adanya apa? Pelanggaran atau penyimpangan. Ya, yang keras suaranya kayak penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi selama periodisasi undang-undang pemberlakuan Undang-Undang Dasar Negara kita ini dalam sejarahnya ada banyak terjadi penyimpangan. Penyimpangan. Salah satunya yaitu pengangkatan Soekarno seumur hidup. Apa yang aturan mana yang bertentangan dengan pernyataan ini? Bisa anak ibu sebutkan pasalnya? Coba Rere, pasal berapa? Berarti pengangkatan presiden seumur hidup itu bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945, di mana di sana dikatakan bahwa presiden hanya presiden dan wakil presiden. Tetapi di sini MPRS menetapkan waktu itu Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Ya. Ini perhatikan gambar yang di depan ya. Ini adalah waktu Soekarno dilantik menjadi presiden seumur hidup waktu itu oleh MPRS. Kemudian karena menyalahi aturan tentu ada reaksi dari masyarakat ya. Yang tidak ada yang pro, tentu ada juga yang kontra. Kalau yang kontra bagaimana? Mereka tentu menentang hal tersebut. Ya, terus apa lagi? Melakukan apa mereka? Demo besar-besaran waktu itu ya untuk menurunkan Presiden Soekarno. Penyimpangan, salah satu penyimpangan ini terjadi pada era pemerintahan Orde Lama ya, pada pemerintahan Orde Lama, di mana dalam sejarah politik Indonesia Orde Lama itu siapa yang menguasai? Presiden Soekarno. Walaupun tidak bisa kita ingkari bahwa dia juga membawa kemajuan bagi negara kita, terutama setelah Indonesia merdeka ya. Tetapi pada periode ini juga banyak terjadi penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar. Baiklah, berdasarkan masalah tersebut ya, berdasarkan penyimpangan tersebut kepada anak ibu semua yang akan anak ibu selesaikan dalam ibu kasih waktu nanti sekitar 15 menit ya. Berdasarkan masalah itu kan tadi adalah salah satu penyimpangan yang terdapat selama pemberlakuan Undang-Undang Dasar. Tadi kita udah pahami juga bahwa selama Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi terdapat beberapa pemberlakuan Undang-Undang Dasar. Mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama, kemudian Undang-Undang Dasar RIS, UUDS dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Nanti anak ibu telaah, anak ibu cari informasi
baik dari buku, sumber buku, baik dari internet. Di LKPD-nya nanti anak ibu telaah apa yang terjadi selama periodisasi tersebut. Satu lagi. Nanti di setiap kelompok sudah ada moderator dan yang menyampaikannya. Kelompok 2, kelompok 3, 4. Kelompok 5 ya. Enggak boleh. Aduh, tahan dulu. Ya, tugas kelompoknya ibu ulang kembali. Anak ibu di sini yang pertama menelaah setiap periodisasi Undang-Undang Dasar 1945 mulai dari awal masa berlakunya sampai masa Orde Baru ya. Kemudian di situ sudah ada bagian-bagiannya, nama Undang-Undang Dasarnya, kemudian masa berlakunya. Apalagi yang di kolomnya? Coba lihat LKPD-nya. Sistematikanya, kemudian penyimpangan-penyimpangannya. Nanti kita diskusikan apa saja penyimpangan-penyimpangan yang pernah terjadi selama periodisasi Undang-Undang Dasar tersebut. Silakan anak ibu mulai bekerja. Ada yang mau ditanyakan tentang LKPD-nya? Sudah paham apa yang mau dikerjakan? Sudah? Silakan anak ibu mulai bekerja ya. Ayo cari di buku, di HP, segala informasi yang dibutuhkan. Ayo mulai bekerja nak. Di sini baca. Ini tentang apa? Orde Lama. Ya ini. Masa berlaku Orde Lama adalah pada tanggal 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1960. Selanjutnya akan dibacakan oleh Masya. Sistematika Orde Lama adalah 1. Gundukan Mukadimah terdiri atas 4 alinea, 2. Batang tubuh terdiri atas 16 bab dan 37 pasal, 3. Penutup terdiri atas penjelasan umum dan khusus. Terakhir akan dibacakan oleh bentuk penyimpangan yang terjadi. 1. Adanya penyimpangan ideologis atau nasabah. 2. Pemusatan kekuasaan pada presiden. 3. MPRS mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. 4. Presiden membubarkan DPR dan membentuk DPR-GR. 5. Adanya jabatan rangkap.
bagaimana apa saja penyimpangan-penyimpangan yang pernah terjadi selama periodisasi Undang-Undang Dasar 1945. Apa dari pembelajaran tadi? Apa inti pembelajaran yang anak ibu dapat selama proses pembelajaran tadi? Apa inti pembelajaran kita? Siapa yang bisa? Ya, silakan dari Intan. Baik, jadi inti dari pembelajaran hari ini adalah kita mengetahui periode dari perkembangan beberapa undang-undang yang berlaku di Indonesia. Kemudian kita juga mengetahui beberapa undang-undang yang pernah berlaku di Indonesia dan juga penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada undang-undang tersebut. Bagus. Minggu depan kita masuk kepada sistematika dan amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sampai di sini pembelajaran kita hari ini ya anak-anak ibu semua. Semoga pembelajaran hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Ibu sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.